Selamat datang rekan-rekan sahabat operator semua. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai aplikasi Si Pintar, yaitu aplikasi yang berada pada naungan Kemendikbud, tepatnya di alamatnya yaitu pip.kemendikbud.go.id. Kurang lebih alamatnya seperti ini. Untuk sahabat-sahabat operator, nanti alamatnya ada di halaman deskripsi. Seperti yang kita ketahui bahwa program Indonesia Pintar atau PIP sudah berjalan beberapa waktu, dimulai dari 2018, 2019, dan 2020 yang saat ini sudah mulai pencairan. Aplikasi Si Pintar ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai bagaimana kita melaporkan atau memberikan informasi kepada Kemendikbud bahwa para peserta didik yang menerima sudah mencairkan dananya atau lebih tepatnya sudah membuat rekening. Yang perlu kita siapkan yaitu rekening dari masing-masing siswa, kemudian kartu keluarga dari siswa tersebut, supaya nanti kita bisa upload untuk pelaporan pencairan dana atau penyaluran dana PIP. Sobat operator, nanti bisa langsung mengklik halaman PIP kemdikbud.go.id, kemudian akan dibawa kepada tampilan kurang lebih seperti ini. Di sini ada tulisan Si Pintar. Kemudian nanti sobat bisa melihat penyaluran dana mulai dari tahun 2018, kemudian 2019, dan juga tahun 2020. Sobat bisa klik satu persatu. Bisa juga per satuan pendidikan atau per wilayah. Saya akan mencontohkan ketika kita klik persatuan pendidikan, maka tampilannya seperti ini. Sobat operator bisa langsung memilih kira-kira mau melihat jenjang mana. Kita coba untuk SD. Kita akan dibawakan ke tampilan yaitu menu per provinsi. Kita akan cari, saya karena berada di wilayah Papua, maka saya akan mencari Provinsi Papua. Kita klik detail, kita akan dibawakan kepada halaman kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua. Kita akan memilih, karena saya juga berada di wilayah Kabupaten Merauke, saya akan coba mencari Kabupaten Merauke, yaitu tepatnya di Kabupaten Merauke ini. Kita klik kembali detail. Kemudian kita akan dibawa ke halaman kecamatan. Kita bisa memilih kecamatan mana yang akan kita buka. Karena saya berada di distrik Malin atau kecamatan Malin, maka saya akan mencoba melihat masuk ke dalam distrik Malin. Di distrik Malin ini pencairan sudah mencapai 69.750. Kita akan lihat detailnya. Nah, di sini kita dibawakan kembali ke halaman sekolah per kecamatan atau distrik. Kita bisa lihat sekolah-sekolah yang sudah mencairkan. Nah, ini contohnya dari SMP Kurik 2. Ternyata sudah mencairkan sebesar 7.875. Ini sudah disalurkan. Kemudian yang dicairkan 4.275.000. Berarti sekitar ya 54% ya yang sudah mencairkan. Kita lihat lagi, karena saya berada di SDY PPK Unggari,
Di sini saya punya sekitar 12.150.000 yang disalurkan, yang dicairkan 6.300.000. Nah ini. Jadi di sini kita bisa lihat detailnya, kira-kira sekolah kita sudah mencairkan seberapa banyak. Ini mengenai penyaluran dana. Untuk melaporkan identitas siswa atau rekening, scanan rekening dan juga kartu keluarga, kita bisa langsung klik login. Kita akan coba langsung klik login. Nah, di sini kita dibawakan ke halaman login sebagai sekolah. Kita dihadapkan kepada dua pilihan. Mau login menggunakan NPSN atau login menggunakan SSO Dapodik. Karena kita punya Dapodik, kita sebagai operator, kita langsung bisa mencoba dengan login SSO Dapodik. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi sahabat operator yang menginginkan untuk login menggunakan NPSN. Saya akan masukkan. Kita klik masuk. Ya, di sini kita dibawa ke halaman login. Kurang lebih menunya seperti demikian. Di sini ada beberapa menu, yaitu menu beranda atau yang ada sekarang kita lihat di tampilan kita ini. Kemudian kita bisa lihat menu siswanya. Nah, di sini kita dibawakan kepada menu siswa, di mana kita bisa melihat tampilan dan juga bisa mengkonfirmasi atau mengecek bank, kira-kira bank mana yang penyaluran. Kemudian ada nominalnya juga, sudah ada kelasnya. Kemudian statusnya juga sudah ada. Di sini statusnya sudah cair. Begitu juga langsung lengkap dengan tanggal, sehingga kita bisa pantau. Kita bisa milih, kita mau cek yang mana. Di sini ada mulai dari 2018, 2019, 2020. Kemudian tahapnya kita pilih. Ternyata di tahun 2020 kita sudah ada di sekolah saya, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Kita bisa memilih, kira-kira kita nanti mau lihat yang mana. Tergantung dari sahabat operator ingin lihat yang mana. Kemudian ada status pencairan. Di sini ada dua pilihan, belum cair atau sudah cair. Nanti langsung kita bisa lihat. Contohnya 2020. Saya ingin melihat pada tahap pertama, status pencairannya semua. Saya share. Nah, di sini langsung kelihatan. Tahun 2020 tahap pertama yang sudah cair, yaitu sudah ada di sini langsung. Sebanyak 22 siswa. Nah, di sini sudah kelihatan semua. Kita juga bisa mendownload halaman berikut ini, sehingga kita bisa menyimpannya dalam bentuk file Excel. Nanti kita bisa print atau cetak. Ini menu dari siswa. Kemudian kita bisa juga melihat dari file SK. Nah, kalau file SK ini langsung kita dibawakan kepada menu banyak sekali di sini. Mulai dari 2019 tahap 9, kemudian 2019 tahap 22, ada juga 2020 tahap 1, 2020 tahap 3, 2020 tahap 2. Nanti kita bisa langsung mendownload pada menu aksinya di sini. Kita tinggal pilih mau mana yang di-download. Ini sedikit tentang SK ya. Jadi kita bisa melihat SK-nya nanti. Kemudian hal yang penting ketika siswa dan siswi tersebut sudah mencairkan dana, yaitu kita diwajibkan untuk mengupload identitas atau file siswa. Nah, ini maksud dari tutorial kita yang awal tadi adalah mengupload identitas atau file siswa. File siswanya tadi sudah saya jelaskan pada awal tadi, bahwa kita harus menyiapkan buku rekening siswa dan juga kartu keluarga.
Kita akan coba cek, lihat. Nah, di sini upload identitas siswa, kita bisa memilih di sini tahun berapa, tahun 2020. Nah, nanti tinggal pilih siswanya siapa yang mau kita upload. Nanti kita bisa pilih. Oh, kita disuruh untuk menuliskan 3 karakter dari nama siswa. Coba kita akan lihat. Nah, di sini seumpamanya saya akan melihat atau mengupload salah satu siswa yang ada di sekolah saya yang sudah menerima PIP. Contohnya, nah ini, Adrianus Balagaise. Di sini langsung tertulis, kelengkapan file belum ada. Ketika kita menulis 3 angka, nama yang berkaitan dengan huruf di atas akan muncul. Ternyata di saya ada 3 siswa ini yang muncul. Nah, kita coba pilih satu, Adrianus. Nah, seperti ini. Ternyata belum ada. Sehingga kita harus mengupload file tersebut. Nah, yang perlu diupload apa? Ya, rekening. Yang pertama adalah tabungan halaman pertama. Ada contohnya di sini, kita bisa lihat. Kita akan lihat contoh filenya ya. Kita akan lihat. Nah, ini. Jadi contoh file yang di halaman pertama, tabungan, kita bisa menyekan ataupun memfoto. Kalau sahabat operator punya alat scan, bisa di-scan halaman pertama tabungan siswa. Kalau tidak memiliki alat scan, bisa menggunakan Android atau HP Android yang sobat operator punya. Bisa menggunakan berbagai bentuk aplikasi yang ada, memanfaatkan aplikasi di Play Store. Bisa pakai cap scanner ataupun langsung difoto dengan menggunakan kamera juga tidak masalah. Yang penting huruf-hurufnya jelas, angkanya jelas, dan bisa terbaca. Ini adalah contoh halaman depan yang perlu difoto. Kemudian, halaman terakhir tabungan atau di sini halaman terakhir tabungan, maksudnya di sini yang sudah tercetak. Keluar masuknya saldo yang sudah tercetak. Jadi angka-angkanya harus jelas. Nanti sobat operator bisa memfotonya juga atau menggunakan alat bantu aplikasi lain, bisa cam scanner atau mungkin kalau ada alat scanner di sekolah sahabat operator ya bisa digunakan gitu. Jadi tidak harus menggunakan alat scanner, menggunakan foto pun bisa. Ini contoh halaman mutasi dari tabungan. Yang ketiga yaitu kita diwajibkan untuk kita diwajibkan untuk men-scan yaitu file identitas siswa. Bisa KIA, KTP, kartu keluarga, raport, dan sebagainya ini. Jadi ada pilihan. Yang lebih mudah ya kartu keluarga atau rapor. Jadi nanti sahabat operator bisa memilih. Ya. Jadi yang di-scan ini adalah halaman atau asli atau juga bisa fotokopi. Tapi di sini disarankan lebih utama kalau ada yang asli. Jadi kartu keluarga aslinya sobat minta dari orang tuanya, kemudian di-scan atau difoto dan digunakan untuk di-upload. Kalau memang tidak ada, ya bisa menggunakan alternatif yang kedua yaitu dengan cara fotokopi. Atau juga bisa dengan KTP. Itu kalau KTP biasanya ya mungkin jenjang-jenjang SMA, SMK, ada beberapa yang sudah punya KTP, bisa menggunakan KTP. Kalau di wilayah sobat operator sudah ada kartu KIA, ya operator bisa meminta kartu KIA-nya kepada orang tuanya. Kalau rapor jelas sudah ada di sekolah. Kalau memang lebih mudah rapor ya bisa menggunakan rapor halaman depan untuk diupload ke dalam pelaporan ini. Jadi sekali lagi diutamakan yang asli
Kalau memang tidak ada ya bisa juga fotokopi. Ya, ini sedikit informasi atau pengetahuan bagi sobat operator tentang bagaimana kita mengupload identitas siswa pada laman Si Pintar atau aplikasi Si Pintar guna mengkonfirmasi bahwa siswa-siswi tersebut yang memperoleh BIP sudah mencairkan dananya. Nah, sebagai contoh, saya juga sudah menyiapkan. Jadi nanti sobat operator bisa scan seperti ini, disimpan dalam satu folder. Nah, ini. Jadi langsung dengan namanya supaya mempermudah. Contohnya saja saya buka. Nah, ini salah satunya saya sudah menyediakan kartu keluarga, kemudian buku tabungannya. Ya, sehingga kita bisa langsung menguploadnya dan melaporkan pencairan PIP ke laman pip.kemdikbud.go.id, terutama di aplikasi Si Pintar. Di sini juga selain upload identitas file siswa ada beberapa menu lainnya, yaitu user manual, clear check. Nah, ini kalau sobat mau clear bisa ini. Kemudian ada berita atau sobat mau melakukan pengaduan bisa langsung klik di sini. Yang terpenting adalah kita mengupload identitas file siswa sehingga kita bisa melaporkan dan mengkonfirmasi data-data siswa tersebut ke kementerian sebagai bentuk laporan dari sekolah. Mungkin seperti itu sahabat operator, mudah-mudahan ini menjadi panduan dan juga informasi dan mempermudah sahabat-sahabat operator untuk melaporkan identitas siswa di aplikasi Si Pintar. Kayaknya memang sobat operator semakin ke depan, semakin lama, ya terlalu banyak ya aplikasi yang perlu dikerjakan. Tetapi kalau kita kerjakan dengan ikhlas ya, mudah-mudahan berkah. Mungkin seperti itu, sampai berjumpa kembali pada tutorial-tutorial. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Lab dan Sakret itu gratis, supaya sobat-sobat operator dapat mengetahui apabila saya membuat tutorial-tutorial berikutnya.